Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Pada tema kali ini, di kesempatan ini kita akan masuk kepada regresi nonlinier dengan fungsi eksponensial. Untuk fungsi eksponensial, ini kawan-kawan bisa melihat di slide ini bahwa bentuk umum dari regresi eksponensial dapat dilihat pada persamaan ini. Y sama dengan A dikalikan dengan E. Nah, ini bentuk E dipangkatkan dengan B dikalikan dengan X. Ini disebut dalam slide ini dengan kode persamaan 5.1. Nah, persamaan 5.1 ini kemudian diubah dalam bentuk len, sehingga masuk kepada kaidah fungsi dari matematika. Kalau kita punya sebelah kiri kita tambahkan len, maka sebelah kanan juga kita tambahkan len. Jadi len Y sama dengan len A dikalikan E pangkat BX. Nah, dari sini untuk perkalian, perkalian A dikalikan E pangkat BX, itu bisa kita tuliskan menjadi len A plus B, nah ini B-nya turun ke sini, BX dikalikan dengan len E. Jadi len eksponensial, len E, itu dengan nilai sesuai dengan kaidah matematika adalah 1, maka persamaan 5.1 yang dimasukkan len menjadi len Y sama dengan len A plus BX. Ini menjadi persamaan 5.2 pada slide ini. Kemudian penyederhanaan dilaksanakan dengan menjadikan persamaan 5.2. Ini disederhanakan. Jadi awalnya adalah len Y sama dengan len A plus BX ini ya. Kemudian ini disederhanakan P itu disebut sebagai len Y. Jadi ini sebagai P. Kemudian A itu sebagai len A kecil ya. Ya ini sebagai A besar. Ini P besar sama dengan A besar. Kemudian Q sama dengan X, B-nya sama dengan B kecil. Nah ini B besar dikalikan dengan Q. Sehingga persamaan itu kan bisa lari ke persamaan 5.3. Jadi 5.2 itu menjadi 5.3. P sama dengan A plus B dikalikan dengan Q. Nah, persamaan 5.3 ini sudah merupakan bentuk persamaan regresi linier. Sehingga nanti kawan-kawan dapat menggunakan persamaan regresi linier sehingga bisa memperoleh nilai A dan juga nilai B. Jadi A dan B-nya bisa kita cari. Setelah nilai A dan B didapat dengan cara penyederhanaan ke arah regresi linier, maka dilakukan proses inverse sehingga didapatkan nilai A kecil dan B kecil. Di mana A sama dengan len A, maka ini A kecilnya sama dengan E pangkat A. Kemudian B-nya sama dengan B kecil, ini tetap. Nah, langkah selanjutnya adalah kawan-kawan memasukkan nilai A dan B ke persamaan 5.1. Jadi ke persamaan 5.1 sehingga memperoleh persamaan Y sama dengan A dikalikan dengan E dipangkatkan BX. Sehingga ini B nanti dikalikan dengan X. Nah, ini A-nya masuk ke sini. Nah, fungsinya. Nah, kemudian dari sini bentuk umum dari fungsi eksponensial sudah kita dapatkan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan bentuk umum dari fungsi eksponensial, maka perhitungan selanjutnya kita lakukan untuk menghitung koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi adalah suatu nilai koefisien yang mengkorelasikan antara titik-titik sebaran data terhadap garis ya dari garis fungsi eksponensial yang mewakili sebagai regresi. Nah, perhitungan koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R kecil ini dimulai dengan menghitung nilai dt kuadrat, kemudian ada d kuadrat baru masuk ke sini. Namun demikian, nanti kawan-kawan jika mendapatkan soal, kemudian ada data, lebih baik dilakukan breakdown seperti pada tabel di bawah ini. Ini adalah nomornya, nomor data, mungkin datanya nanti ada 5, 10, atau 15, kemudian ada XI, kemudian ada YI. Nah, XI-nya adalah KI. Kemudian ada YI, kemudian ini ada Q kuadrat, ini ada PI sama dengan len YI, kemudian ini adalah PI dikalikan dengan QI, hasil ini dikalikan dengan hasil nilai ini, Q. Nah, setelah itu kita punya data Y, ya. YI ini dikurangi dengan
Y rata, dan itu dikuadratkan. Nah, kemudian setelah itu kolom yang paling terakhir itu YI itu dikurangi dengan dari data dari YI dikurangi dengan nilai A dikalikan E dikalikan B dikalikan XI. Nah, ini adalah XI. Nah, nilai A dan B itu nanti akan kita cari terlebih dahulu dan ini nanti dikuadratkan. Nah, setelah mendapatkan urean dari yang ada di kolom terakhir ini, nah dt kuadrat itu diformulasikan sebagai rumusan sigma dari I sama dengan 1, jadi nilai I sama dengan 1 sampai nilai N. Nanti N-nya tergantung jumlah datanya berapa. Dari YI dikurangi dengan rata dari Y. Jadi Y ini nanti dicari ratanya dulu, kemudian dikuadratkan. Nah, nilai D kuadrat itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai kepada N. N itu adalah jumlah data, tergantung soalnya nanti memberikan jumlah data berapa. Dari nilai YI yang ada di sini dikurangi dengan A dikalikan B dikalikan XI. Nah, XI-nya ada di sini, dan AB-nya nanti dicari dulu. Dan itu nanti dikuadratkan. Setelah kedua-duanya didapatkan antara dt kuadrat dan d kuadrat, maka nilai R sama dengan dt kuadrat kurangi d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat, dan ini diakarkan. Sehingga mendapatkan nilai koefisien korelasi, yaitu nilai atau koefisien yang besarnya mulai dari 0 sampai 1, yang itu merepresentasikan hubungan antara sebaran data dengan garis regresi, ya, di mana di sini adalah regresinya eksponensial. Nanti semakin mendekati nilai 1, maka titik-titik sebaran data berarti semakin dekat dengan garis yang ada. Nah, selanjutnya adalah contoh dan penyelesaian. Kita lihat di slide ini, kawan-kawan bisa melihat ini ada data nilai X dan juga Y. Nah, X ini nilainya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Y-nya mulai dari kolom ini 0,5, di sini 1,7, kemudian di sini 3,4, 5,7, dan 8,4. Ini adalah contoh soal, dan kemudian akan kita selesaikan dengan regresi eksponensial. Nah, yang pertama, teman-teman, ini nanti mencari dulu nilai-nilai yang ada seperti pada breakdown di kolom-kolom yang ada di sini. Kita lihat untuk nomor, datanya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di bawahnya ini diberikan tanda penjumlahan dari data 1 sampai dengan data 5. Yang pertama itu ada nilai X. Nah, X itu XI dan GI ya, X1, GI1 kan gitu. Sehingga nilainya X1, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bawah ini kalau kita jumlahkan, maka di sini menjadi 15. Nah, kemudian data Z-nya, seperti yang ada pada soal tadi, ada 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, 8,4, 19,7. Maka 8,4. Maka kalau kita jumlahkan itu menjadi 19,7. Ini penjumlahan data dari 1 sampai 5. Nah, dari ini teman-teman nanti QI itu kita kuadratkan dulu datanya. Tujuannya adalah untuk mencari nilai A dan B. Ini kita kuadratkan, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Total jumlahnya adalah 55, jadi sigma QI-nya 55. Kemudian PI itu adalah ln dari Y1, jadi kita masukkan lewat Excel, itu mudah sekali. Ln untuk Y1 ketemu minus 0,6931. Kemudian ln 2 0,5309. Ln 3 1,2237. Ln 4 1,7404. Nah, kemudian ln 5 8,128 dan totalnya adalah 4,9299. Nah, setelah itu kita mendapatkan PI, maka dikalikan dengan Q-nya. Maka data ini akan kita kalikan. Maka ini jumlahnya tetap. Ini kita kalikan 2 kali, 1,0612. Ini kita kalikan 3, kemudian ketemu 3,671. Nah, di bagian ini kita kalikan 4, ketemu 6,9618. Bagian ini kita kalikan 5, ketemu 10,641. Nah, semuanya kita jumlahkan menjadi sigma di sini jumlahnya adalah 20,6419. Nah, selanjutnya kawan-kawan, di kolom ini kita bisa mencari ya, nanti ada YI dikurangi dengan Y dari rata-ratanya. Rata-ratanya ya ini. Nah, jumlah dari 19,71 untuk Y-nya dibagi dengan 5.
datanya. Maka itu nanti bisa kita gunakan dan kita masukkan ke sini. Nah, tujuan kita untuk menghitung ini ada YI, ada QI kuadrat, PI, kemudian QI dikalikan PI, itu nanti adalah untuk menghitung nilai A dan B. Jadi itu dihitung dulu, baru kita bisa mendapatkan nilai kolom yang ada di sini. Yang pertama akan kita lakukan untuk mencari rata-rata dari nilai Q. Jadi rata-rata dari nilai Q, maka jumlah dari data sigma QI dibagi N. 15 dibagi N-nya ada 5, maka ketemu 3. Kemudian rata-rata dari Y. Nah, ini sigma YI ada 19,7 dibagi dengan N-nya 5, ketemu 3,97. Kemudian ada nilai rata-rata P. Ya, kita dapatkan untuk di situ sigma PI ini ada 4,9299. Itu dari sini dibagi dengan 5 ketemu 0,9859. Ini adalah rata-rata dari data yang ada di sini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa mendapatkan nilai menghitung untuk koefisien A dan B. Jadi B itu nanti didefinisikan sama seperti ini ya, N dikalikan sigma PI dikalikan QI. Nah, ini kan ada di sini. Nah, 5 kalikan 20,6419. Kemudian dikurangi dengan sigma PI, sigma QI. Nah, sigma PI ada di sini P. Nah, ini ada 4,9299 dikalikan dengan sigma QI, jumlahnya adalah 15. Ini dapat dari sini. Nah, selanjutnya dibagi dengan N, N-nya 5, dikalikan QI kuadrat. Nah, ini kita dapat 55 dikurangi dengan sigma QI dikuadratkan, yaitu 15 ini kita kuadratkan. Dapat angka 0,5852. Selanjutnya untuk nilai A, data ini yang kita gunakan adalah P rata-rata dikurangi dengan B, dikalikan dengan Q rata-rata. Jadi P-nya ini sudah dapat 0,9859 dikurangi dengan B. B-nya kita dapatkan 0,5852. Sini dikalikan dengan data Q. Q-nya kita dapatkan adalah 3. Ini Q rata-rata. Sehingga ketemu A-nya sama dengan min 0,7698. Nah, dari sini nanti persamaan ini bisa kita gunakan untuk menghitung pada perhitungan selanjutnya. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien A dan juga B yang sudah dihitung dan kita mendapatkan angka ini, selanjutnya A dan B kemudian ditransformasikan untuk mencari nilai A dan B yang kecil ini. Dengan cara, jadi E itu dipangkatkan dengan nilai A. Jadi nilai A ini kita bawa ke sini untuk dipangkatkan, kemudian didapatkan angka 0,4631. Kemudian yang B ya tetap 0,5852. Nah, dari sini persamaannya bisa menjadi dalam bentuk Y sama dengan 0,4631 E dipangkatkan dengan 0,5852 kalikan X. Nah, X-nya ya data X yang ada di sini. Jadi kawan-kawan setelah itu bisa menghitung kolom yang terakhir, di mana ini adalah YI, YI-nya juga 0,5 ini, dikurangkan dengan A pangkat E dikalikan B. Nah, dipangkatkan dengan B dikalikan dengan XI. Jadi E ini pangkatkan B, nah, dikalikan dengan XI. Kan gitu. Jadi nilai XI-nya kita ambilkan dari ini 1. Maka dapat angka ini. Minus 0,3314. Kemudian yang ini, yang hasil dari 0,2073, itu adalah YI. YI-nya ya 1,7. Dikurangi dengan A, hanya sudah dapat di sini 0,463 dikalikan dengan E pangkat B. B-nya ini 0,5852. Nah, kalikan XI. Nah, XI-nya adalah 2. Nah, kemudian di situ diselesaikan dan dikuadratkan, maka ketemu angka yang ini. Selanjutnya berturut-turut sampai kepada nomor 3. Ya, kawan-kawan, ini nomor 3. Caranya juga sama. Ambil data YI yang ketiga ini dikurangi dengan A, kemudian E pangkat B dikalikan dengan X. Nah, X-nya juga yang ketiga, jadi angkanya adalah 3. Nah, setelah itu dikuadratkan, maka ketemu 0,7200.
keempat, kelima juga sama, kemudian jumlahnya totalnya adalah ini. Nah, untuk yang di kolom ini, YI dikurangi dengan rata-rata dari Y. Nah, tinggal kita masukkan saja rata-rata dari Y, tadi sudah kita dapatkan. Nah, kemudian dikuadratkan, angkanya ada. Sampai di sini, baris 1 sampai dengan baris 5, kemudian kita jumlahkan, dapatnya 40,1320. Nah, dari hasil tabel tadi, setelah kita mendapatkan nilai yang lengkap, maka nilai DT kuadrat itu adalah kita dapatkan ada 40,1320, yaitu penjumlahan atau sigma ya. Penjumlahan akhir dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N-nya ada 5. Dari rumus ini, YI dikurangi dengan rata YI yang dikuadratkan. Kemudian data D kuadrat, itu teman-teman bisa melihat di sini penjumlahan dari kolom yang paling kanan tadi. Jadi I sama dengan 1 sampai N-nya sama dengan 5, YI dikurangi dengan AE, B, XI, yaitu dikuadratkan. Ketemu 1,2464. Nah, R-nya nilainya sama dengan akar dari DT kuadrat dikurangi dengan D kuadrat per DT kuadrat. Ketemu 0,9843 dalam kondisi yang baik. Nah, baik ini catatannya adalah bukan baik buruknya sebuah penelitian. Tetapi baik di sini perlu saya tegaskan bahwa merupakan kedekatan data, sebaran data dengan garis regresi dari fungsi eksponensial sehingga mendapatkan nilai korelasi antara garis dengan sebaran data yang mendekati 1. Itu disebut baik seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan terus menjustifikasi bahwa ketika penelitiannya kok R-nya nilainya tidak 0,9, berarti penelitiannya tidak baik, tidak demikian. Kan gitu. Itu adalah tren ilmiah untuk mencapai kepada koefisien korelasinya. Kemudian pada contoh ini yang sudah ada, data yang sudah kita selesaikan, ini adalah merupakan hasil dari perhitungan yang ada di buku yang menjadi rujukan, mendapatkan nilai A sama dengan 0,4631, kemudian B-nya sama dengan 0,5852. Dan koefisien korelasinya adalah 0,9843. Nah, kemudian data ini, yang ada ini, dalam soal ini, kita buat penyelesaian dengan Microsoft Excel, dan juga kita berikan regresi eksponensialnya, dan memunculkan nilai R. Jadi, untuk regresi eksponensialnya, ini bisa kita bandingkan, kalau data perhitungan manualnya adalah sekian, 0,4631, di sini dapatkan angka 0,3431. Ya, ada sedikit perselisihan. Kemudian untuk E-nya 0,5852, di sini ada 0,6853. Sedangkan untuk koefisien korelasinya nilai R sama dengan 0,9843, di sini dapatkan 0,9472. Jadi ada sedikit perbedaan dan itu dinyatakan wajar karena ada error, yaitu karena ada selisih pembulatan di belakang koma. Ya, inilah contoh yang diberikan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, penyelesaian dan juga filosofi dari sebuah regresi dari fungsi eksponensial. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial pembelajaran pada sesi kali ini semoga bisa membawa manfaat dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran di mata kuliah metode numerik. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.